Ya pemirsa, kita awali dengan informasi, apes pria pelaku jambret kalung emas babak belur dikeroyok warga usai melancarkan aksinya di jalan sepi di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Inilah video viral penangkapan pria pelaku jambret di Jalan Desa Sambang, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat siang. Pelaku tak berkutik, usai upaya kaburnya tak berhasil. Korban dijambret kalungnya setelah membeli makanan. Melihat kondisi yang sepi, pelaku yang telah membuntuti korban segera merampas kalung emas tersebut. Korban yang berteriak mendapatkan perhatian warga sekitar dan massa pun mengejar pelaku dan jadi bulan-bulanan warga. Panik, pelaku membuang emas curiannya namun berhasil ditemukan. Pelaku dan barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Belakangan diketahui, korban merupakan tetangga desa yang mereka saling kenal. Pelaku, seorang pegawai swasta ini mengaku terdesak ekonomi. Dibuntuti ternyata di depan SMP Samping, ya, wilayah Gunung Jati, dipepet, lalu masa dijambret. Lalu si pelaku melarikan diri, si korbannya ini berteriak minta tolong. Pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman minimal 5 tahun penjara. Di Cirebon, Jawa Barat, seorang siswa salah satu sekolah TK elit di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban bullying atau perundungan teman-temannya. Keluarga korban pun melaporkan pihak sekolah ke polisi karena dianggap lalai dalam pengawasan. Seorang kakek melapor ke polisi atas aksi bullying atau perundungan yang dialami cucunya di sekolah taman kanak-kanak elit di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban berumur 5 tahun mengalami perundungan berulang kali di lingkungan sekolah hingga membuatnya tak mau sekolah karena trauma mendalam. Bahkan korban kerap terluka memar di sejumlah bagian tubuh. Petugas langsung menuju lokasi untuk olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam waktu dekat, Polres Tangerang Selatan akan memanggil pihak sekolah dan korban guna penyelidikan. Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusi. Apalagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung. Ke informasi lain pemirsa, modus gunakan buku yang dimodifikasi untuk menyimpan narkotika, 3 tersangka pengedar sabu ditangkap Satreskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tangkapannya, polisi mengamankan barang bukti sabu 126,38 gram dan juga ekstasi sebanyak 60 butir. Satreskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara berhasil mengamankan IK, AR, dan RF tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi Jumat siang. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang haram sabu-sabu 126,38 gram dan ekstasi 60 butir. Tak hanya itu, 11 senjata tajam, 3 buah handphone, alkisab, dan timbangan turut disita petugas. Ketiga tersangka yang sudah mengedarkan narkotika selama setahun di Jakarta ini berhasil ditangkap di rumahnya di Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, salah satu tersangka menggunakan sebuah buku yang dimodifikasi menyerupai brankas untuk simpan sabu. Kita mengamankan saudara Ika, 34 tahun, diduga pelaku kedua AAR, umur 22 tahun, kemudian diduga pelaku ketiga RF, 35 tahun. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polsek Cilincing, yaitu 9 bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu. Kini, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus. Sejumlah warga di Majalengka, Jawa Barat rela bawa bayi ikut mengantre beras murah. Sementara di Pekalongan, Jawa Tengah, warga ricuh berebut kupon sembako. Ratusan warga rela antri beras murah di Taman Raharja, Majalengka, Jawa Barat. Sejumlah mak-mak ini bahkan membawa bayinya di bawah terik matahari demi beras murah Rp52.000 per 5 kg. Tingginya harga beras di pasar tradisional yang mencapai Rp17 hingga Rp18.000 per kilogramnya menjadi alasan warga antusias mengantri.
pagi dari jam 7 saya di sini Pak. Soalnya dari jam 7 juga udah pada rame banget. Harusnya kan nggak segitu ya. Harusnya lebih murah lagi gitu. Atau seperti biasa 12 kan mungkin orang nggak ini ya. Sementara di Terminal Kajen Pekalongan, ribuan warga berdesakan hingga ricuh berebut jatah kupon untuk pasar sembako murah Jumat pagi. Mereka yang sudah antri sejak pagi tak sabar hingga saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam waktu singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Pekalongan. Dari Majalengka, Jawa Barat dan Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pernikahan mewah di Sukabumi, Jawa Barat menjadi perbincangan netizen lantaran memberikan mahar fantastis berupa mobil mewah dan rumah untuk mempelai wanita. Karangan bunga ucapan selamat pun berdatangan mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Inilah video viral sejumlah mahar mewah yang diberikan sang mempelai pria kepada mempelai wanita yang digelar di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat susunan kotak mahar lengkap dengan isinya tersusun rapi. Seperti miniatur rumah seharga Rp1,5 miliar dan 2 unit mobil mewah. Tak hanya itu, mempelai pria juga memberikan seserahan lainnya dengan total mahar senilai Rp5,5 miliar. Selain itu, karangan bunga ucapan selamat pun datang dari para pejabat di Indonesia, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Presiden Joko Widodo. Mahar mewah pernikahan pasangan Adidah Galuh Nurutami dan Raja Panutan yang digelar di salah satu gedung di kota Sukabumi, Jawa Barat 17 Februari lalu viral dan menjadi perbincangan netizen di media sosial. Diketahui mempelai pria merupakan seorang pengusaha dan putra pertama dari staf khusus Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Tidak tak heran pernikahan digelar secara mewah. Sementara itu, sang mempelai wanita merupakan mantan Mojang, Jawa Barat dan pramugari salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Totalnya berapa teh? Totalnya ya? Total. Untuk totalnya itu sendiri karena mungkin kita kumkan ya, kisaran ada mungkin di sekitar 5,5 M. Menurut mempelai pria, mahar fantastis untuk sang istri itu sengaja diberikan sebagai bentuk kasih sayang dan cinta kepada istrinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, dua matahari terlihat dalam waktu bersamaan yang diduga berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Video ini pun viral di media sosial. Penampakan dua matahari terlihat di sebuah pantai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saat direkam, satu matahari terlihat setelah kamera digeser ternyata tampak satu kamera lagi. Video itu pun viral di media sosial. Dari keterangan Kepala Stasiun BMKG Padang, penampakan dua matahari itu merupakan fenomena alam di atmosfer. Penampakan seperti itu dinamakan peristiwa optical atmosfer atau yang disebut sundok. Sundok muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari. Seolah-olah sundok ini terlihat seperti ada dua matahari, tapi sebenarnya hanyalah sebuah pantulan dari efek optical atmosfer yang terjadi. Merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3. Sundok adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi kapanpun terjadi, namun tak bisa diprediksi kemunculannya. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, jika mengingat Papua, tentu Anda tidak asing dengan papeda. Olahan bubur sagu khas masyarakat ujung timur Indonesia ini lumrah dikonsumsi oleh masyarakat Sentani, Papua. Bersama dengan makanan khas tradisional lainnya seperti ikan kuah bumbu kuning.
Pemirsa, Provinsi Papua tidak hanya terkenal akan keindahan alam dan juga wisatanya, namun juga wisata kulinernya. Dan hari ini saya sudah berada di suatu lokasi namanya Isasai. Ini merupakan restoran khas untuk makanan Papua, terutama di Sentani. Dan yang paling terkenal adalah papeda. Nah, penasaran nggak gimana rasanya dan cara membuat papeda? Kita simak dan juga ikutin saya. Yuk! Berkunjung ke provinsi paling ujung timur Indonesia, tak lengkap rasanya tanpa mencoba kuliner tradisionalnya. Nah, di tengah restoran ini terdapat bukere, sarang ikan buatan khas Sentani yang dibuat untuk mempermudah menangkap ikan. Membuat papeda cukup sederhana. Campurkan tepung sagu dengan sedikit air dingin dan jeruk nipis untuk mengencerkan. Siram air panas ke tepung sagu yang telah diencerkan sambil terus diaduk hingga merata. Papeda biasa disajikan dengan makanan pendamping lainnya, seperti ikan gabus kuah kuning. Selain itu, tersaji makanan khas lain seperti dadar sagu, pisang rebus Sentani, dan ubi tumbuk atau amambra, dan aneka sambal yang tentunya menggugah selera. Kalau bisa dibilang ini gurih ya, gurih, kemudian ada sensasi kenyal yang tidak biasa, yang jarang saya rasakan, namun bikin kenyang ya, bikin kenyang gitu, masuk ke dalam tenggorokan. Dan justru sebetulnya memang lebih enak tidak dikunyah ya, karena biar nggak nyangkut-nyangkut di gigi. Itu cenderung dinikmati 2-3 kali seminggu ya bersama keluarga, dan biasanya kalau di rumah itu kita nikmatinya bersama keluarga di lantai. Kita melingkari papeda, lalu disitulah sebenarnya saat-saat berkualitas keluarga, orang tua dan anak, dan ada nasihat-nasihat yang kemudian diberikan orang tua kepada anak. Papeda dikenal tinggi serat dan rendah kalori, sehingga aman dikonsumsi setiap harinya. Ada juga papeda bungkus dengan yang bisa dibawa kemanapun. Dari Papua, Camar Haenda, Wil dan Aulia melaporkan. Pemirsa, ratusan sopir angkutan umum di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara mogok dan berhenti mengangkut penumpang. Aksi ini dilakukan untuk memprotes trayek baru bis Transjakarta Metro Trans yang melintasi trayek angkot. Ratusan supir angkot menggelar aksi mogok dan tidak mengangkut penumpang di Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka memilih untuk memarkirkan angkutan umumnya di pinggir jalan. Akibat aksi mogok, sopir angkot ini membuat Jalan Tipar Cakung macet panjang. Aksi mogok sopir angkot diakibatkan oleh trayek bus Transjakarta Metro Trans yang beroperasi di trayek angkot 01 dan 03. Metro Trans yang baru beroperasi 2 hari memiliki trayek dari Pulau Gadung ke Tanjung Priok, mematikan pendapatan para sopir angkot. Aksi demo ini aja, demo penumpang. Ini dengan datangnya munculnya Metro Trans untuk jalur Pulau Gadung Priok. Imbasnya kita di 03 dan 01A. Itu mengurangi penumpang. Apalagi di 03 ini kan banyak karyawan dari KBN. Umumnya itu penumpang 03 itu naiknya di karyawan KBN itu naik ke 03 dan turun di Semper naik 01A ke Pelumpang. Para sopir angkot ini akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tidak ada solusi terhadap trayek Metro Trans ini yang melintasi trayek 01 dan 03. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tetap mendukung pengguliran hak angket terkait kecurangan pemilu. Wacana tersebut kembali ditegaskan meski sempat dapat penolakan dari Majelis Kehormatan P3. Koalisi partai pengusung diyakini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tetap tegas mendukung pengguliran hak angket. Wacana ini kembali ditegaskannya usai Majelis Kehormatan P3 sebagai parpol pengusungnya menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik pengusungnya untuk mendorong DPR menggunakan hak pengawasannya. Calon presiden yang diusung Partai Perindo menegaskan hak angket untuk menyelidiki berbagai indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura.
Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita. Loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibahas. Rekapitulasi suara atau perhitungan hasil pemilu dari 6 PPLN di Amerika Serikat telah selesai. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03 Ganjar Mahfud meraih suara terbesar. Visi misi Ganjar Mahfud dan rekam jejak keduanya di pemerintahan menjadi daya tarik para pemilihnya. Dari 6 PPLN di Amerika Serikat, Houston termasuk PPLN terakhir yang memasukkan data ke KPU. Ketua PPLN Houston menjelaskan kepada VOA alasan utama mengapa datanya masuk paling akhir. Jadi kami maksimalkan semua penghitungan surat suara pos yang dia postmark tanggal 15, lalu karena President's Day jadi delay kan. Karena tenaga kami sudah pada capek, Bu, dari pemilihan, dari kita terbang dari KSK tanggal 4, tidak melewati dari aturan yang dijadwalkan oleh KPU. PPLN San Francisco yang juga baru selesai rekapitulasi punya alasan sendiri. Kantor kita kecil, KJRI San Francisco kecil, jadi kita hitung satu-satu. Bukan kayak di LA kan ruangannya besar, dia bisa paralel, bisa 10 TPS. Paslon nomor 3 meraih suara terbanyak disusul paslon 2 dan 1. Sementara dalam Pileg, PDIP menduduki peringkat pertama, disusul PSI dan PKS. Saya sebagai Bawaslu di sini, Ketua, berusaha memastikan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nggak terlalu banyak untuk kampanye, duit segala macam. Nggak banyak yang mau ngasih itu. Makanya kampanye di sini kan maksudnya nggak banyak. Dengan selesainya rekapitulasi hasil Houston dan San Francisco, maka untuk Pilpres di seluruh Amerika Serikat, paslon Ganjar Mahfud unggul. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan menggelar aksi di depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Mereka menolak hasil pemilu yang dianggap penuh rekayasa dan kecurangan. Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Melawan Kecurangan gelar long march dari Pasar Sore Malioboro menuju Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta. Di sepanjang jalan yang dilalui, masa aksi yang didominasi kaum emak-emak ini memukul kentongan pertanda kondisi bangsa sedang tidak baik. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster bergambar Presiden Jokowi, Gibran, Anwar Usman, dan Hasyim Asyari. Melalui aksi teatrikal, massa menolak hasil pemilu yang dianggap penuh rekayasa dan kecurangan, serta meminta paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Jelas-jelas ada di depan mata gitu, tidak perlu ahli teknologi atau ahli apapun gitu ya, bahkan dari TPS, dari C1 banyak sekali kecurangan yang terjadi gitu ya. Kesalahan input data yang berkali-kali itu sudah bukan human error lagi, tapi itu sudah mengarah kepada kemungkinan yang disebut kecurangan TSM tadi terstruktur masif. Massa pun mendukung dengan maraknya gagasan penggunaan hak angket oleh wakil rakyat di lembaga DPR RI. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Tak puas menggelar aksi bakar ban, massa dari aksi tolak pemilu curang nekat melempari telor busuk hingga bangkai tikus ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore. Aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap komisioner KPU yang sama sekali tidak mau menemui massa aksi. Satu persatu telur busuk hingga bangkai tikus tersebut dilempar ke arah gedung KPU RI oleh massa aksi yang didominasi oleh emak-emak. Dalam aksinya, massa mendesak paslon yang diduga kuat melakukan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk segera didiskualifikasi. Massa juga mendesak DPR segera menggunakan hak angketnya dalam upaya mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.